Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua topik. Topik kita yang pertama adalah metode keempat untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan dua variabel. Metode tersebut kita sebut sebagai mixed method atau gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Topik kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana mengaplikasikan materi yang kita sudah pelajari, yaitu persamaan linier dengan dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari video ini, saya sangat berharap bahwa kamu mampu menggunakan mixed method atau metode kombinasi untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier dengan dua variabel, dan juga kamu mampu mengaplikasikan sistem persamaan linier dengan dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai saja topik yang pertama, penggunaan mixed method untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan dua variabel. Contohnya, lihat, kita akan mencari solusi dari sistem persamaan ini dengan menggunakan mixed method. Untuk mencari solusi dari sistem persamaan ini, kita tadi gabungan kan, eliminasi dan substitusi. Maka pertama metode yang akan kita gunakan adalah metode eliminasi. Sebelum mengeliminasi, kita lihat dulu mana yang harus kita eliminasi. Di sini bebas. Kalian boleh mengeliminasi X, boleh juga mengeliminasi Y. Kita lihat koefisien X-nya berapa? 3 dan 4. Maka KPK-nya 12. Sedangkan koefisien Y-nya adalah 1 dan 2, maka KPK-nya adalah 2. KPK Y lebih kecil daripada KPK X, maka saya memilih untuk mengeliminasi Y. Untuk mengeliminasi Y, maka yang di atas nanti kita kali berapa? 2, betul. Yang di bawah kali 1. Sehingga kita dapatkan yang atas kali 2, karena di sini kan KPK-nya 1 dan 2 adalah 2. 1 supaya menjadi 2 kali 2. Kemudian yang di bawah kita kalikan 1. Karena apa? 2 supaya tetap 2, maka harus kali 1. Kita kalikan 2. 3X kali 2 sama dengan 6X. 1Y kali 2 sama dengan 2Y. Dan 10 kali 2 sama dengan 20. Sedangkan yang di bawah karena kali 1, maka tidak mengalami perubahan. Sekarang karena kita mau mengeliminasi Y, kamu lihat koefisien Y ini di sini positif 2, di sini negatif 2. Tandanya berlawanan, positif dan negatif. Maka supaya hilang kita harus apakan? Tambah atau kurang? Ya, karena ini berlawanan, maka supaya hilang kita harus tambah. Di sini tambah. Sehingga ini habis, yang tersisa apa? 6X ditambah 4X. Berapa? 10X. Kemudian di sini 20 tambah 10 sama dengan 30. Sehingga kita dapatkan X-nya berapa? 30 bagi 10, X-nya sama dengan 3. Betul. Sekarang kita lihat. Setelah selesai eliminasi, sekarang kita akan menggunakan apa? Gabungan, eliminasi dan substitusi. Setelah eliminasi, maka metode yang berikutnya akan kita pakai adalah metode substitusi untuk menentukan nilai Y. Mana yang mudah? Maka saya akan mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 atau persamaan 3 ke persamaan 1 boleh, atau ke persamaan 2. Di sini saya melihat bahwa persamaan 1 lebih mudah. Maka saya akan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Ini dia. Substitute 3 ke 1. Saya tulis persamaan 1. 3X tambah Y sama dengan 10. X-nya berapa? 3. Maka menjadi 3 kali 3 tambah Y sama dengan 10. 3 kali 3 berapa? 9. Ya, betul. 9 tambah Y sama dengan 10. Maka Y-nya berapa? Ya, supaya hilang ini 9, maka kita harus kurangi 9. Maka sebelah sini juga kita harus kurang 9. 10 kurang 9, maka Y-nya sama dengan 1. Kalau begitu solusinya berapa? X duluan baru Y, berarti solusinya adalah 3,1. Ada pertanyaan atau kurang jelas? Kalau kurang jelas, kalian bisa mengulangi video ini lagi. Ikuti pelan-pelan sambil
ya kamu tulis, kamu coba pelan-pelan. Nah, kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke topik yang kedua kita, yaitu bagaimana mengaplikasikan sistem persamaan linier dengan dua variabel ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba lihat contoh ini. Saya punya dua contoh. Contoh pertama, bahasa Inggris ini, tapi kita Indonesiakan saja supaya lebih jelas. Ayo. Ada beberapa ayam dan sapi di halaman. Jumlah mereka atau banyak mereka atau jumlah jumlah mereka adalah 32. Sedangkan jumlah kaki-kaki mereka adalah 88. Yang diminta adalah tentukan banyaknya ayam dan juga banyaknya sapi di halaman tersebut. Untuk bisa menjawab soal cerita ini, kita harus mampu menerjemahkan kalimat cerita ini ke dalam apa? Ke dalam kalimat matematika. Kita harus memisalkan. Di sini kan kita tidak tahu berapa banyaknya ayam dan juga berapa banyaknya sapi. Maka ini kita misalkan. Jadi misal itu bahasa Inggrisnya adalah let. Jadi misal banyaknya ayam kita misalkan A. Kemudian banyaknya sapi juga kita misalkan, karena kita tidak tahu banyaknya sapi sama dengan B. Sekarang coba kalimat ini kita akan translate ke dalam kalimat matematika. Jumlah mereka ada 32. Kalau banyaknya ayam A dan banyaknya sapi B, maka jumlah mereka berarti kalimat pertamanya akan menjadi apa? A tambah B sama dengan 32. Sekarang sedangkan jumlah kaki-kaki mereka ada 88. Coba ingat, ayam punya berapa kaki? 2. Kalau banyaknya ayam A, maka berapa banyaknya kaki ayam di halaman tersebut? Ya, berarti 2 kali A. Kalau banyaknya kaki sapi, satu sapi adalah 4, ya kan? Banyaknya kaki seekor sapi adalah 4. Sedangkan banyaknya sapi adalah B, maka kita bisa tuliskan kalau banyaknya kaki sapi di halaman tersebut berapa? 4B. Sehingga kalimat ini bisa kita terjemahkan ke dalam kalimat matematika menjadi 2A tambah 4B sama dengan 88. 2 tadi tahu kan, 2 itu adalah banyaknya kaki seekor ayam, sedangkan 4 ini adalah banyaknya kaki seekor sapi. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Setelah itu metodenya bebas. Kamu boleh menggunakan metode eliminasi murni atau substitusi murni atau metode gabungan atau bahkan metode grafik untuk menyelesaikan ini. Di sini saya memilih metode gabungan. Saya akan mengeliminasi A terlebih dahulu. Kenapa saya mengeliminasi A? Karena A-nya angkanya lebih kecil kan? Di atas 1, di bawah 2, maka KPK-nya adalah 2. Sedangkan yang B di atas 1, di bawah 4, KPK-nya 4, dia lebih besar. Saya lebih tertarik mengeliminasi A. Untuk mengeliminasi A, maka atas harus kali berapa? Kali 2. Maka saya dapatkan A kali 2, 2A, B kali 2, 2B, dan 32 kali 2, 64. Sedangkan yang di bawah kali 1, maka tetap. Oke, kita lihat. Saya tadi kan eliminasi A, maka saya menghilangkan A. Di sini 2 supaya hilang, maka dikurang. Yang tersisa 2B dikurang 4B, berapa? Ya, negatif 2B. 64 dikurang 88 sama dengan negatif 24. Bagus sekali, maka B-nya berapa? B sama dengan negatif 24 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif positif. 24 bagi 2 sama dengan 12. Ini menjadi persamaan ketiga. Setelah itu saya akan masukkan persamaan ketiga kemana? Saya karena tadi menggunakan metode gabungan. Sekarang saya akan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 atau 2. Tapi persamaan 1 kayaknya lebih mudah. Maka di sini saya akan substitute persamaan 3 ke persamaan 1. Saya tulis persamaan 1, A tambah B sama dengan 32. Ini saya pindahkan ke sini. Kita lihat B-nya berapa? 12. Saya akan ganti B-nya dengan 12, maka menjadi A tambah 12 sama dengan 32. Maka A-nya 32 dikurangi 12. A-nya adalah 20.
Sehingga kalau ditanya berapa banyaknya ayam tadi A, berarti A-nya berapa? 20. Berapa banyaknya sapi? Banyaknya sapi adalah B, B-nya adalah 12. Inilah jawabannya. Gimana? Bisa dipahami? Oke, bagus sekali. Kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Oke, kita bahasa Indonesiakan saja. Harga sebuah buku sama dengan harga 7 buah pulpen. Kalimatnya. Kemudian harga 2 buku dan 3 pulpen sama dengan 85.000. Coba kita lihat. Apakah kita sudah tahu harga pulpen atau harga buku? Belum kan? Maka harga buku harus kita misalkan dan juga harga pulpen juga harus kita misalkan. Maka kita misalkan harga bukunya, misalnya harga sebuah buku kita misalkan sebagai X. Kemudian harga sebuah pulpen kita misalkan sebagai Y. Oke, coba kalimat ini kita translate ke dalam kalimat matematika. Harga sebuah buku tadi adalah X, sama dengan harga 7 buah pulpen. Bagaimana menuliskan ini dalam kalimat matematika? Ya, betul sekali. X sama dengan 7Y. Ini persamaan satu dari kalimat ini. Sekarang kalimat ini. Harga 2 buku dan 3 pulpen adalah 85.000. Harga buku tadi apa? X, berarti 2X tambah 3Y sama dengan 85.000. Saya tuliskan di sini. Kita dapatkan dua persamaan ini. Kira-kira metode apa yang mudah untuk menyelesaikan ini? Kamu boleh milih metode apa saja yang kamu mau. Tapi menurut saya akan lebih mudah menggunakan metode substitusi. Saya akan mensubstitusikan, memasukkan 1 ke persamaan 2. Maka saya tulis substitut dari persamaan 1 ke persamaan kedua. Karena di sini saya menggunakan metode substitusi karena di sini sudah X sama dengan, maka akan lebih mudah. Saya tulis dulu persamaan 2-nya. 2X tambah 3Y sama dengan 85.000. X-nya saya ganti dengan ini, 7Y. X-nya saya ganti dengan 7Y. Maka di sini menjadi 2 kali 7Y tambah 3Y sama dengan 85.000. 2 kali 7 berapa? Ya, 14Y tambah 3Y sama dengan 85.000. 14 tambah 3, ya betul, 17Y sama dengan 85.000. Maka Y sama dengan bagi 17 bagi 17, maka Y-nya adalah 85.000 bagi 17. Hasilnya 5.000. Ini menjadi persamaan yang ketiga. Setelah itu saya akan mencari nilai X. Bagaimana cara mencari nilai X? Maka saya akan mensubstitusikan persamaan 3 ini ke salah satu persamaan ini. Mana yang kira-kira mudah? Lebih simpel, yaitu persamaan 1. Maka saya substitusikan 3 ke 1. Saya tulis persamaan 1, X sama dengan 7Y. Y-nya tadi berapa? 5.000. Maka X sama dengan 7 kali 5.000. 7 kali 5.000 adalah 35.000. Sekarang kamu tahu bahwa harga sebuah bukunya berapa? Harga sebuah buku tadi kan X. Berarti harga sebuah bukunya 35.000. Sedangkan harga sebuah pulpen adalah Y. Di sini 5.000. Sekarang lihat. Jika Alex ingin membeli sebuah buku dan 5 buah pulpen, berapa uang yang harus dia bayar? Bagaimana ini? Sekarang kita tuliskan ini berapa? Ya. Sebuah buku dan 5 pulpen. Berarti sebuah buku tadi X tambah 5 pulpen berarti 5Y. X-nya berapa tadi? 35.000 ditambah 5 kali Y-nya adalah 5.000. Sehingga kita dapatkan 35.000 tambah 25.000. Berapa itu? 35 tambah 25, jawabannya adalah berapa? 60.000 rupiah. Bagaimana dua contoh ini bisa dipahami?
Kalau misalnya terlalu cepat atau kalian tidak mengerti, Ibu sangat berharap kalian bisa mengulangi video ini. Gunakan apa? Kalau misalnya pas bingung, dihentikan dulu, dicatat dulu, diulangi lagi dan diulangi lagi sampai kalian mengerti. Oke, topik hari ini sampai di sini. Kemudian Ibu harap pada pertemuan hari Kamis yang punya fotokopian buku yang semester lalu silahkan dibawa, karena kita akan melihat soal-soal cerita yang ada di situ. Kalau kita tulis di papan maka akan banyak memakan waktu. Jadi Ibu minta sekali lagi yang punya buku fotokopian supaya dibawa untuk kita bahas soal-soalnya pada pertemuan hari Kamis. Hari Kamis Ibu sudah tidak menerangkan lagi. Seperti janji Ibu, hari Kamis kita langsung akan berdiskusi. Oke, sampai sekian saja pertemuan kita. Terima kasih.